Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Jihalf Channel. Terima kasih ya teman-teman sudah klik video ini. Nah, mohon disimak baik-baik teman-teman. Untuk kali ini saya masih akan bahas terkait dengan latihan soal SKB Pamong Belajar. Untuk fokusnya adalah konsep dasar dan teknik penilaian hasil belajar. Nah, kenapa saya berikan latihan soal ini? Karena penilaian hasil belajar itu adalah salah satu tugas dari Pamong Belajar ahli pertama. Nah, teman-teman, ini semua kan diangkat sebagai S1 ya, tentunya nanti golongannya adalah 3A sebagai ahli pertama. Jadi salah satu di antara 24 tugasnya adalah melakukan penilaian. Jadi akan saya bahas di sini teman-teman, nanti bisa dipahami terlebih dahulu untuk materi-materinya ya teman-teman, dasar-dasarnya terkait dengan penilaian hasil belajar. Oke, nanti di dunia nyata juga teman-teman pasti akan melakukan penilaian ya. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe terlebih dahulu, dan bagi teman-teman yang belum nonton untuk video aku sebelumnya, bisa ditonton terlebih dahulu ya, agar nanti tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lainnya. Oke, teman-teman, akan saya mulai dari sekarang. Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dalam arti memberikan angka terhadap sesuatu yang disebut objek pengukuran atau objek ukur merupakan pengertian dari apa teman-teman? Ada yang sudah paham terkait dengan bedanya pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Oke, nanti kita bahas ya teman-teman. Kalau di sini terkait dengan untuk mengukur, memberikan angka ya berarti ya terhadap sesuatu, berarti itu adalah pengukuran. Oke teman-teman. Nah, kemudian suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan atau program telah tercapai. Nah, ini apa teman-teman? Menentukan tujuan atau program telah tercapai berarti adalah penilaian. Oke, sudah paham bedanya teman-teman? Kalau pengukuran itu adalah untuk mengukur atau memberikan angka. Kalau penilaian adalah menentukan programnya sudah tercapai atau belum, sudah maksimal atau belum, begitu ya. Kemudian, hasil penilaian yang digunakan untuk menganalisis kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan merupakan tujuan penilaian sebagai apa teman-teman? Di sini adalah menganalisis kesulitan belajar peserta didik dan juga prestasi yang mungkin bisa dikembangkan. Berarti sebagai alat diagnosis ya teman-teman. Kalau seleksi, alat seleksi untuk menseleksi itu bukan, prediksi, memprediksikan itu juga bukan, bimbingan juga bukan. Oke. Kemudian yang bukan merupakan tujuan melakukan penilaian hasil belajar peserta didik adalah mudah sekali teman-teman, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran itu jelas merupakan tujuan dari penilaian. Mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi itu juga tujuannya. Memotivasi belajar peserta didik itu juga. Mengukur kemampuan tutor itu bukan ya teman-teman. Nah, ini karena kalau mengukur kemampuan tutor kan yang melakukan penilaian itu adalah tutor. Masa iya tutor melakukan penilaian untuk mengukur kemampuannya sendiri? Nah, begitu teman-teman logikanya ya. Oke, teman-teman bisa kita lanjutkan. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar peserta didik adalah sebagai berikut, kecuali sahih, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus. Bukan ya. Adil, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Itu juga bukan ya teman-teman, karena ini prinsip-prinsipnya. Kemudian terpadu, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Itu juga bukan. Motivasi, berarti memberikan dorongan agar peserta aktif belajar, itu bukan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar, begitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya salah satu kelemahan teknik tes bentuk salah benar. Jadi kan kalau ada tes yang bentuknya salah benar ya, misalkan kupu-kupu bisa terbang, itu salah atau benar? Nah, begitu ya teman-teman. Nah, itu berarti jawabannya adalah D ya, hanya mengukur ingatan ya. Karena
Di sini kalau mudah diskor itu tidak ya teman-teman. Perangkat soal dapat mewakili seluruh pokok bahasan itu juga bukan. Mudah dikonstruksikan juga bukan. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya, isai termasuk jenis tes isai teman-teman. Isai, jadi ini tes objektif itu bukan, non objektif itu berarti subjektif ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah B. Jadi maksud dari tes subjektif adalah bebas mengemukakan pikirannya atau pendapatnya. Nah, itu termasuk subjektif. Nah, itu berarti tes subjektif kalau isai. Karena bersifat bebas, oke? Kemudian, tes lisan dapat dilakukan dalam bentuk tes lisan. Apa, teman-teman? Tes lisan berarti wawancara atau kuis. Karena kalau tes lisan berarti dituntut untuk berbicara. Kalau wawancara kan bisa, kuis juga bisa. Kalau pengamatan tidak ya yang aktif karena hanya yang tutornya saja. Checklist itu juga bukan. Unjuk kerja apalagi bukan ya. Oke, selanjutnya. Salah satu bentuk penilaian non-tes yang berupa kumpulan hasil karya peserta didik secara berkesinambungan adalah apa teman-teman? Di sini berkesinambungan dan ini kumpulan hasil karya. Berarti jawabannya adalah portofolio ya. Karena kalau anekdot itu bukan ya teman-teman, itu tidak berkesinambungan kalau anekdot. Seperti kalau misal pendidik PAUD menulis anekdot ya untuk anak-anak didiknya. Nah, itu kan hanya catatan saat pembelajaran itu berlangsung. Jadi tidak berkesinambungan. Oke, catatan harian juga bukan, observasi juga bukan. Oke, selanjutnya. Teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya adalah termasuk tes. Oke, tes apa teman-teman? Di sini mendemonstrasikan kemahirannya berarti termasuk unjuk kerja ya. Kalau wawancara bukan, kalau pengamatan kuis itu juga bukan, checklist juga bukan. Jadi jawabannya adalah unjuk kerja. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah memahami untuk macam-macamnya begitu ya, pasti akan memahami ya teman-teman, memahami atau bisa menjawab soal-soalnya. Jadi bisa dipelajari terlebih dahulu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja terkait dengan latihan soal yang penilaian. Nanti akan saya lanjut dengan materi yang lainnya.